Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, 14 abad yang lalu Allah mengutus seorang manusia yang paling mulia. Ia diberi mukjizat yang sampai saat ini kita masih bisa merasakan dan membacanya. Manusia mulia itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin pada tahun Gajah, hingga Nabi Muhammad hijrah ke Yastrib atau yang biasa kita sebut sekarang Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi pada tahun 1 Hijriah, hingga Nabi Muhammad wafat pada 11 Hijriah tahun 632 Masehi. Saat Nabi Muhammad wafat, penduduk Madinah dan para sahabat kaget. Mereka menangis bersedih atas kepergian Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini kisah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad saat itu pergi berperang bersama kaum muslimin, dan perang ini diberi nama Perang Khaybar. Perang ini berlangsung cukup sengit. Setelah perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin, Khaybar menjadi bagian dari daulah Islam. Khaybar memiliki penduduk yang beragama Yahudi. Setelah Khaybar ditaklukkannya oleh kaum muslim, beberapa orang Yahudi menjamu Nabi Muhammad, memberikan makanan dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah. Di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa yang meracuni Nabi Muhammad adalah seorang wanita Yahudi, dan dampak dari racun itu dirasakan oleh Rasulullah ketika tahun 11 Hijriah. 1 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad bersama kaum muslimin pergi mengerjakan haji wadah. Ketika itu Rasulullah berkhutbah, berpesan kepada kaum muslim, "Sesungguhnya risalah ini telah aku sampaikan. Aku tinggalkan 2 perkara untuk kalian. Barang siapa yang berpegang teguh kepada 2 perkara ini, niscaya ia tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman yang artinya, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ketika mendengar ayat tersebut, banyak orang yang bergembira, tetapi ada juga yang justru menangis sedih, termasuk Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar beranggapan bahwa wahyu terakhir itu pertanda tugas Rasulullah telah usai dan beliau akan kembali kepada Allah. Artinya, kaum muslimin akan ditinggal oleh Rasulullah untuk selama-lamanya. Lalu ketika tahun 11 Hijriah, Rasulullah merasakan sakit dampak dari racun yang pernah dimakannya. Ketika itu Rasulullah ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat dalam keadaan sakit. Para sahabat merangkulnya. Nabi Muhammad menyampaikan, "Tidaklah ada yang aku takutkan melainkan seandainya dunia ini dibentangkan untuk kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, niscaya dunia itulah yang akan menghancurkan kalian." Setelah itu Rasulullah dirangkul kembali ke rumahnya. Kemudian beberapa waktu setelah itu Nabi Muhammad keluar untuk mengerjakan sholat. Para sahabat kaget melihat beliau. Sahabat mengira saat itu Rasulullah telah sehat kembali, namun ternyata Rasulullah masih merasakan sakit. Beberapa waktu kemudian sakit itu kian memburuk. Rasulullah berbaring di pangkuan Aisyah. Rasulullah merasakan sakit yang begitu panas pada tubuhnya. Pada saat itu Fatimah, anak dari beliau, datang ke rumah Aisyah untuk melihat ayahnya. Fatimah berkata, "Wahai ayah, betapa berat penderitaanmu." Rasulullah berkata, "Inilah hari terakhir aku merasakan sakit, wahai Fatimah. Setelah ini aku tidak merasakan sakit lagi." Lalu Rasulullah membisikkan ke telinga Fatimah. Mendengar itu Fatimah menangis bersedih, namun Rasulullah kembali membisikkan lagi yang kedua kalinya. Lalu Fatimah tertawa. Lalu di kemudian hari orang-orang bertanya tentang apa yang dikatakan Rasulullah kepada Fatimah. Pada waktu itu Fatimah menjawab, di bisikan pertama Rasulullah berkata akan pergi meninggalkan mereka, itulah yang membuat ia menangis. Dan di bisikan kedua Nabi Muhammad berkata bahwa Fatimah lah orang pertama yang akan menyusul Rasulullah di surga. Itulah yang membuat Fatimah tertawa. Lalu suatu hari ada seseorang mengetuk pintu rumah Aisyah. Lalu Fatimah berkata, "Untuk apa engkau kemari? Ayahku sedang sakit." Lalu orang itu berkata, "Aku harus menemui ayahmu." Rasulullah berkata, "Fatimah, dialah malaikat maut. Dialah yang memutuskan kebahagiaan sementara. Inilah hari terakhirku." Mendengar itu Fatimah menangis terseduh-seduh. Ia tahu kalau ini detik-detik terakhir kepergian ayahnya. Lalu malaikat maut dipersilakan masuk oleh Nabi Muhammad. Dalam keadaan lemah, malaikat maut mendatangi Rasulullah. Nabi Muhammad bertanya, "Di mana malaikat Jibril?" Lalu malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa hakku wahai malaikat Jibril?"
Malaikat Jibril pun berkata, Allah sedang menantimu di surga wahai kekasih Allah. Malaikat-malaikat sedang menantimu di pintu-pintu langit untuk menyambutmu ya Rasulullah. Namun mendengar itu Nabi Muhammad tidak tersenyum sama sekali. Malaikat Jibril bertanya, kenapa engkau tidak tersenyum wahai kekasih Allah? Kala itu Nabi Muhammad sedang memikirkan umatnya, bagaimana keadaan umatnya sepeninggal Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak akan masuk surga sebelum umat-umat Rasulullah terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan roh Nabi Muhammad ditarik. Rasulullah berkata, betapa sakitnya sakaratul maut ini wahai malaikat, betapa dahsyatnya rasa sakit ini, hingga Rasulullah berdoa kepada Allah agar rasa sakit sakaratul maut yang dirasakan oleh umatnya ditimpahkan kepadanya saja. Saat wafatnya pun Nabi Muhammad masih memikirkan umatnya. Begitulah kisah wafatnya Rasulullah SAW yang berjuang demi Islam juga umat-umatnya.